Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adibah Fauziah Arifin, Stambuk B1 B119001. Saya dari kelas A, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan submateri biaya modal. Baik, untuk memulai presentasi kali ini, saya akan lebih dulu memaparkan mengenai materi pengantar biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return yang dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu sisi investor. Tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang mencerminkan tingkat resiko dari aktiva yang dimiliki. Yang kedua, dari sisi perusahaan yang menggunakan dana atau modal. Besarnya required rate of return merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Terdapat dua fungsi biaya modal, yaitu yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Dan konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan sebelum pajak dan setelah pajak. Yang kedua adalah sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya modal. Jenis-jenis biaya modal terbagi atas dua. Yang pertama, biaya modal individual, dan yang kedua adalah biaya modal secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan slide yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah biaya modal individual. Dalam biaya ini ada 4 jenis biaya, yaitu yang pertama merupakan biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau hutang lancar merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang perniagaan, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Jika nasabah tidak membayar kredit perniagaan tepat pada waktunya, maka akan kehilangan mendapatkan cash discount. Jika perusahaan kehilangan kesempatan mendapatkan cash discount selama 1 tahun, maka biaya eksplik kredit perniagaan dapat dihitung dengan cara cash discount dibagi kredit perniagaan rata-rata. Biaya modal dari penggunaan hutang atau cash of debt dapat dihitung dengan cara KT sama dengan KB dikali 1 kurang T, di mana KT merupakan biaya hutang jangka pendek setelah pajak, KB merupakan biaya hutang jangka pendek sebelum pajak yaitu sebesar tingkat bunga hutang, dan T merupakan tingkat pajak. Selanjutnya adalah biaya modal hutang jangka panjang. Biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang jangka panjang tidak lain adalah sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atau pemilik dana. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang jangka panjang yang berasal dari obligasi dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus singkat atau dengan tabel present value. Dengan menggunakan shortcut atau atas dasar kira-kira, ada 4 langkah perhitungan cost of bond. Yang pertama, mengadakan estimasi jumlah rata-rata dari dana yang tersedia bagi kita selama 10 tahun. Yang kedua, menghitung biaya rata-rata tahunan dari penggunaan dana tersebut. Yang ketiga, menghitung persen biaya rata-rata tahunan dari jumlah dana rata-rata tersedia. Dan yang keempat adalah menyesuaikan biaya obligasi atas dasar sesudah pajak. Adapun rumus dengan menggunakan kedua metode dapat kita lihat seperti yang tertera pada slide.
Selanjutnya adalah biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya modal saham preferen sudah merupakan biaya modal setelah pajak, karena pembayaran dividen dibayar dari laba setelah pajak. Adapun rumusnya yaitu KP sama dengan DP per PO, di mana KP merupakan biaya saham preferen, DP merupakan dividen saham preferen, dan PO merupakan harga saham preferen saat penjualan. Apabila ada biaya penerbitan saham, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau PNET. Dengan rumus KP sama dengan DP per PNET. Selanjutnya adalah biaya modal dari laba ditahan dan biaya modal saham biasa baru. Cost of retained earning atau biaya modal dari laba ditahan. Besarnya biaya penggunaan dana yang berasal dari laba ditahan adalah sebesar tingkat pendapatan investasi dalam saham yang diharapkan diterima oleh investor. Atau dengan kata lain, biayanya dianggap sama dengan biaya penggunaan dana yang berasal dari saham biasa. Adapun rumusnya yaitu dividen per harga jual ditambah tingkat pertumbuhan yang diharap. Selanjutnya adalah cost of new common stock atau saham biasa baru. Saham biasa baru adalah lebih tinggi daripada biaya penggunaan dana yang berasal dari laba ditahan, dikarenakan dalam emisi saham baru dibebani biaya emisi. Adapun rumusnya yaitu tingkat pendapatan investasi yang diharapkan dari saham biasa per 1% biaya emisi dihitung dari harga jual sebelum dikurangi biaya emisi. Adapun jenis biaya modal yang kedua adalah biaya modal secara keseluruhan atau overall cost of capital. Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung weighted average dari biaya-biaya sumber dana. Penetapan bobot atau weight didasarkan pada pertama, jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal, dan yang kedua, proporsi modal dalam struktur modal yang dinyatakan dalam persen. Dengan mengalihkan masing-masing komponen modal dengan biaya masing-masing komponennya, maka dapat dihitung besarnya biaya modal tertimbang. Itulah tadi presentasi singkat saya mengenai biaya modal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.